Karena aku juga nggak tahu duduk permasalahannya, cuma mungkin aku cuma mau menanggapi dengan adanya pergaulan anak-anak sekarang yang memang udah marak kekerasan gitu ya. Jadi mudah-mudahan bisa diberikan keadilan, karena anak-anak ini kan repotnya adalah mereka selalu kebungkus atau terbackup dengan undang-undang perlindungan anak, di mana mereka nggak bisa diadilin ya, atau mereka karena masih anak di bawah umur lah dengan alasan undang-undang yang melindungi anak-anak. Tapi ternyata sikapnya dan moralitinya dan juga pergaulannya itu sudah sampai melampaui batas. Jadi mudah-mudahan ada sebuah undang-undang yang memang adil untuk anak-anak yang melakukan tindak kriminal dan kekerasan, yang memang tidak merugikan dia, tidak merenggut hak dia sebagai seorang anak, tidak mematahkan masa depannya dia, tapi membuat efek jerak. Aku rasa itu. Caca berarti sudah melihat video itu, mendengar berita itu. Anak aku baru cerita, Si kakak yang besar nih. kakak cerita. Jadi aku pas denger aja tuh aku udah merinding ya. Maksudnya masya Allah, nauzubillah min dzalik, mengerikan sekali. Udah ya ngeri lah ya gitu. Cuma aku nggak tahu sebenarnya duduk permasalahan detailnya seperti apa. Aku cuma menyoroti bahwa tindakan kekerasan apapun, mau anak SMA, mau itu karena ospek atau penataran atau karena mau masuk OSIS sekalipun, aku tidak membenarkan adanya kekerasan gitu loh. Karena menurut aku nggak ada orang tua dimanapun yang menerima anaknya udah digedein, dikasih makan, dibesarin, tahunnya disiksa. Tapi dari 10 sampai 15 anak-anak itu sudah di DO dan sudah di suspend. Apakah itu sudah menjadi hukum jerak menurut kamu? Sudah cukup? Cukupkah atau nggak tahu seperti deh apa ya, sih? kalau cuma suspend atau di drop DO. out, itu udah sering terjadi di sekolah lain yang bukan terjadi sekarang. Ini sebenarnya udah common problem loh Mbak. Ini bukan kasus kedua setelah Mario Dendi. Sebelum ini ada kasus kekerasan di sekolah Islam. Sekolah Islam. Dan itu terkenal banget. Dan anak-anak itu kan mereka bergaul ya di antar sekolah. Jadi nyampe gitu, Bun tau nggak begini. Jadi ini sebenarnya bukan kasus Mario Dendi volume 2, mungkin ke-4, ke-5, ke-10, ke-20 yang nggak terekspos. Ini kenapa terekspos? Karena melibatkan ada salah satu public figure konon gitu loh. Tapi menurut aku ini udah marak Mbak. Jadi harus jadi perhatian banget, harus jadi perhatian yang apa ya namanya, yang serius. Gimana supaya win-win solution, nggak menghancurkan masa depan pelaku, tapi juga bisa menyembuhkan dan membuat si korban ini juga hilang traumanya, dan juga bisa ngasih efek jerak. Ini kan sulit gitu ya, nggak mudah. Jadi mudah-mudahan teman-teman kita di parlemen gitu ya, para regulator, legislator, semuanya pada bisa membuat satu undang-undang yang adil, supaya mereka tidak terbebas dari tuntutan hukum yang sesuai aja sama umurnya. Kalau memang harus dipenjara, ya penjara. Kalau menurut aku sih nggak apa-apa, atau penjara nggak menyeramkan kok. Kalau untuk anak-anak kan mungkin mereka dikasih pekerjaan tugas kayak misalnya bersihin kamar mandi kayak gitu ya, disiplin atau gitu ya. Ya sesuai dengan tuntutannya aja, misalnya dijatuhin hukumannya seadil-adilnya gitu. Jadi nggak perlu menganggap lembaga permasyarakatan itu menjadi sesuatu momok Menyeramkan ya, Kak. Tapi kalau memang itu untuk anak, memang dibikin sebuah program yang pas, kalau menurut aku ya mungkin itu jadi salah satu cara membuat kekerasan anak jadi berhenti. Who knows, aku nggak tahu. Jadi makin khawatir nggak sih kayak sama anak-anak, banget. apalagi Sekarang gini ya Mbak, ketakutan kita tuh cuma dua, punya anak laki, yang satu nauzubillah min dzalik mencederai anak perempuan, atau narkoba, atau menyiksa orang sampai nauzubillah min dzalik kehilangan nyawa, atau celaka atau segala macam, atau justru terjerumus dalam pergaulan yang mungkin nggak kita harapin gitu ya, misalnya jadi nggak suka sama lawan jenis gitu ya. Sebenarnya semuanya tuh kan challenging Mbak. Jadi kalau ditanya takut ya sebenarnya khawatir. Jadi kita sebagai orang tua, menurut aku penting banget
mendekatkan, memperbaiki hubungan kita sama anak-anak. Lebih terbuka mungkin ya, Iya, apa aja cerita kita gitu. tuh banyak loh. Benerin deh hubungannya. Ada yang salah loh sama anak-anak yang suka melakukan kekerasan ini nih. Aku yakin ada yang salah. Kurang komunikasi mungkin Mungkin. sama Kasih sayang gitu ya. Mungkin dia nggak dapat perhatian atau dia punya trauma yang sebenarnya dia sendiri harus disembuhin. Kita kan nggak pernah tahu pelaku yang kita judge, tapi sementara pelaku itu sebenarnya mungkin punya luka yang parah sehingga seperti itu gitu loh. Jadi menurut aku, yuk ini tugas kita loh, orang tua kita yang punya tanggung jawab paling utama dulu nih, sebelum dia ke sekolah, sebelum ke lingkungan yang lebih besar, tapi kita yang sebagai orang tua yang punya tanggung jawab nomor 1 untuk Oke. Terakhir mungkin pihak sekolah harus apa sih menurut kamu? ya tindak tegas lah. Kalau menurut Oke. aku DO itu udah benar Oke. ya, suspend itu udah benar, tapi harus diputus mata rantai, mata oke. rantai premanisme atau perpeloncoan itu menurut aku harus dibuang, udah bye. Cari cara-cara lain yang lebih educated daripada hanya in the name of pelonco gitu ya, sampai akhirnya anak-anak melegalkan untuk bisa lo mau nggak lo mau masuk OSIS, mau nggak lo Iya, mau masuk iya. geng seni nih, kita nomor geng basket atau geng terkeren anak motor apalah gitu ya nama gengnya. Dan menurut aku itu yang harus diputus mata rantai setannya. Oke, thank you kakak.